Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menekankan pentingnya konvergensi kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak. Saat membuka secara resmi Rakornas PPPA di Tangerang, Banten 13 September lalu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, maka perlu dilakukan konvergensi dalam kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai pihak. Konvergensi tersebut dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Rakornas itu digelar selama 2 hari yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berkontribusi positif dan bermakna bagi terwujudnya konvergensi kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak. Selain memperkuat komitmen, Rakornas juga untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di tingkat pusat dan antara pusat dan daerah, serta terciptanya mekanisme monitoring dan evaluasi secara bersama dan berkelanjutan. Menteri PPPA pada kesempatan itu mengatakan upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerjasama, koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait, KL atau OPD, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa, serta antara pemerintah, Pemda, dengan lembaga masyarakat, lembaga profesi, dunia usaha, dan media. Ia juga mengangkat sejumlah topik bahasan diantaranya soal dana alokasi khusus non-fisik perlindungan perempuan dan anak dan DAK NFPPA untuk membantu pelaksanaan kewenangan daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional, yaitu mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Mulai 2021, pemerintah telah mengalokasikan DAK NFPPA dan berlanjut di tahun 2023 sebesar 132 miliar rupiah. DAK NFPPA diharapkan benar-benar dimanfaatkan seoptimal dan seefektif mungkin di daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, dan anak berhadapan dengan hukum. Bapak Ibu sekalian, penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sangat kompleks. Menteri menambahkan tantangan besar yang masih menjadi PR bersama diantaranya adalah jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang yang melapor ke lembaga layanan masih sedikit. Selain itu, korban yang melapor kurang mendapatkan layanan secara cepat, komprehensif dan tuntas, dan penegakan hukum bagi pelaku kurang optimal. Menteri PPPA juga menekankan terkait Undang-Undang TPKS yang antara lain mengamanatkan pembentukan UPTD PPA dan menyusun peraturan presiden tentang pembentukan UPTD PPA. Telah pula dilakukan berbagai inovasi perbaikan sistem pelaporan dan layanan pengaduan serta reformasi pada manajemen penanganan kasus agar bisa dilakukan secara cepat, terintegrasi dan komprehensif. Menteri PPPA mengingatkan kembali isu prioritas perempuan dan anak selama periode 2020 hingga 2024, yang salah satu diantaranya adalah penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.